في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta jamaah yang saya hormati, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kehadiran junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang Isya kita akan berbincang sejenak terkait dengan masalah wakaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Ali Imran 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat ini menjadi dasar ditetapkannya syariat wakaf di dalam Islam. Oleh karena itu para mufassir sepakat bahwa yang dimaksud dengan bir di dalam ayat tersebut, birra, itu tidak lain adalah surga. Sehingga kamu sekali-kali tidak akan masuk surga. Sehingga kamu menafkahkan. Infak di sini oleh para mufassir sepakat mengartikan sebagai wakaf. Sehingga kamu mewakafkan harta yang kamu cintai. Mengapa para mufassir kemudian sepakat menafsirkan ayat tersebut dengan pengertian wakaf? Karena ketika ayat itu turun, para sahabat berlomba-lomba menemui Rasulullah untuk mempraktekkan ayat tersebut. Di antaranya Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah. Beliau berkata, "Faqala ya Rasulullah, inni asabtu ardan bihaybar, lam usib malan qattu huwa ampasu indi minhu, fama ta'muruni bih." Berkata Umar kepada Rasulullah, "Saya memperoleh sebidang tanah di Haybar, dan belum pernah saya memiliki kekayaan yang lebih saya cintai, lebih baik daripada tanah tersebut. Maka apa yang kau perintahkan kepada aku ya Rasulullah tentang tanah itu?" Rasulullah menjawab, "Qala in syi'ta habasta aslah." Jika engkau mau, engkau tahan pokoknya, wa tasaddaqta biha, dan engkau sedekahkan hasilnya. Ketika Umar mempraktekkan arahan Rasulullah ini, ketika Rasulullah berkata, "Engkau tahan pokoknya," maka Umar berkata, "Fatasaddaqa biha Umar annahu la yuba'u asluha wa la yubta'u wa la yurasu wa la yuhabu." Tanah itu asalnya tidak boleh dijual, tidak boleh dikurangi,
tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan prinsip habasta, mengekalkan. Kemudian bagaimana Umar mempraktekkan ketika beliau menyalurkan manfaatnya kepada yang berhak menerima? Wa tasaddaqta biha, maka Umar berkata, fatasaddaqa Umar lil fuqara wa fil qurba wa fir riqab wa fi sabilillah wa banis sabil waddai. Oleh Umar disedekahkan, disalurkan hasilnya kepada fakir miskin maksudnya, kaum kerabat. Kemudian untuk membebaskan perbudakan, untuk belanja perjuangan di jalan Allah, dan untuk membantu orang-orang yang kehabisan ongkos di jalan, serta untuk memberi makan para tamu. Jadi hasil daripada wakaf tersebut disalurkan kepada kelompok-kelompok yang tersebut itu. Nah, kalau kita berbicara wakaf, maka kita mesti urut unsur-unsur wakaf itu. Yang pertama harta benda. Kemudian yang kedua wakif, orang yang menyerahkan harta benda wakaf. Yang ketiga nazir, orang yang akan menerima dan mengelola harta benda wakaf itu. Yang keempat ikrar. Yang kelima peruntukan, dan yang keenam jangka waktu. Harta benda wakaf itu kalau di zaman Rasulullah yang banyak dipraktekkan itu baru sebatas tanah dan bangunan. Jadi kalau kita lihat sejarah Islam di zaman Rasulullah itu tidak ada seorang pun sahabat yang memiliki kemampuan melainkan berwakaf. Karena berwakaf ini kunci untuk masuk surga. Kalau kita menunaikan zakat itu kita baru terhindar dari neraka. Tapi kalau kita berwakaf, Allah katakan kamu sekali-kali tidak akan masuk surga sehingga kamu berwakaf. Jadi ini wakaf ini sesuatu yang sekali kita lakukan, manfaatnya, pahalanya akan terus menerus, tidak ada habis-habisnya. Nah, jadi yang pertama harta benda wakaf. Harta benda itu kalau perkembangan hari ini itu sudah meliputi seluruh aspek. Tanah, bangunan, kendaraan, surat berharga, hak atas sewa, hak atas kekayaan intelektual, uang, logam mulia, semua bisa diwakafkan. Terkait dengan masalah wakaf uang, memang terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Karena uang itu ketika digunakan dia akan berubah wujudnya. Karena itu ada sebagian yang berpendapat bahwa uang bukanlah harta benda wakaf. Akan tetapi dengan mengikut pendapat-pendapat dari lintas mazhab, dari Malikiyah diwakili oleh Imam Zuhri, kemudian dari Syafi'iyah Imam Mawardi berkata, kemudian Imam Hanafi, Imam Ahmad, semua berpendapat bahwa uang itu bisa diwakafkan dengan cara diinvestasikan dan kemudian hasilnya disalurkan. Kemudian yang kedua wakif. Siapa yang bisa menjadi wakif? Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004, jadi undang-undang ini merupakan fikihnya Indonesia. Para ulama bersepakat, kemudian kesepakatan itu diresepsi oleh negara menjadi undang-undang. Maka dia menjadi khas
atau fikihnya Indonesia. Di dalam undang-undang itu dinyatakan wakif itu ada 3 macam. Bisa perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Dengan syarat organisasi dan badan hukum baru bisa menjadi wakif apabila di dalam ketentuan organisasinya atau anggaran dasar rumah tangganya membenarkan atau membolehkan kekayaan organisasi atau badan hukum itu diwakafkan. Nah, kemudian yang ketiga, nazir. Nazir ini juga ada perseorangan, ada badan hukum, dan ada organisasi. Kalau misalkan masjid ini belum punya badan hukum, secara otomatis, secara de facto, takmir masjid ini adalah nazir perseorangan. Kalau mau diakui secara de jure, mendaftarkan diri ke Badan Wakaf Indonesia melalui Kepala Kantor Urusan Agama setempat. Kalaupun belum terdaftar, secara de facto seluruh takmir masjid adalah nazir. Mengapa? Karena mereka akan menerima wakaf kaum muslimin, akan menerima zakat, akan menerima infak, sedekah, hibah, fidyah, kifarat, semua peranata ekonomi Islam, sumber-sumber keuangan Islam boleh dikelola oleh takmir masjid. Tetapi untuk mendapat pengakuan dari negara, dari sultan, mesti terdaftar supaya mendapatkan hak pembinaan dan hak penganggaran. Jadi nazir itu ada perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Kalau masjid ini sudah berbadan hukum, maka dia disebut nazir badan hukum. Yang dapat menjadi nazir badan hukum hanyalah badan hukum yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan. Berarti perseroan tidak bisa, yang bisa hanya yayasan. Organisasi seperti NU, Muhammadiyah, suka atau tidak suka, mereka itu adalah nazir. Nah, kemudian yang keempat, ikrar. Wakaf itu sah apabila sudah diikrarkan. Kalau sudah kita ikrarkan, hukum wakaf itu jatuh dan tidak dapat ditarik kembali. Nah, sehingga ketika seseorang sudah menyatakan ikrarnya, maka negara langsung mengamankan, mengambil alih kepemilikan wakaf itu untuk diserahkan kepada nazir untuk dikelola. Dan ini ada dalam perlindungan negara. Jadi sama ketika kita menikah, ketika kita sudah menyatakan aku terima nikahnya, maka hukum nikah itu sudah jatuh. Jadi ikrar merupakan salah satu unsur wakaf. Kemudian yang kelima, peruntukan. Si wakif ketika berwakaf menyatakan peruntukannya. Saya berwakaf 1 juta rupiah untuk dibeli semen untuk pembangunan masjid. Maka si nazir wajib melaksanakan benda wakaf itu sesuai dengan pernyataan si wakif. Kami di Batam, nazir mitra umat itu membangun rumah potong ayam halal di Sungai Temiang dengan investasi wakaf sebesar 3 miliar. Harapan kita dengan dibangunnya rumah potong ini, daging ayam yang dikonsumsi oleh masyarakat Batam itu mendapat proteksi kehalalannya. Memang kita tidak mengatakan di tempat-tempat lain itu tidak halal, tetapi mereka tidak melaksanakan sistem jaminan halal. Tidak ada pengawasan sehingga kita menjadi ragu. Pun lagi undang-undang mensyaratkan pemotongan hewan itu hanya dibenarkan di rumah potong. Jadi motong ayam untuk dikonsumsi publik, motong kambing, motong sapi itu mesti di rumah potong. Tidak boleh
sembarangan motong. Jadi kalau itu berlaku aturan, kecuali ada pengecualian kalau Idul Adha dibuat pengecualian di dalam aturan itu, barulah kita boleh motong di masjid, di sekolah dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya memotong hewan itu hanya dibenarkan di rumah potong. Yang terakhir, jangka waktu. Unsur yang keenam, wakaf ini bisa jangka waktu selamanya dan bisa sementara. Misalkan Bapak punya rumah, kemudian Bapak ikrarkan sewa daripada rumah itu, sewanya diwakafkan. Nah, ini sewa rumah saya untuk tahun ini saya wakafkan, tapi tahun depan tidak. Maka selama setahun itu uang sewa rumah itu diserahkan kepada takmir masjid, kepada nazir. Atau ini rental mobil saya selama setahun saya wakafkan. Jadi jangka waktu bisa selamanya dan bisa sementara. Nah, kemudian terkait dengan status tanah-tanah masjid di Batam, tanah-tanah masjid ini pada hakikatnya itu bersumber dari infak kaum muslimin. Kemudian kita bayar kepada BP Batam. Tetapi BP Batam memberlakukan ketentuan pemakaian tanah di dalam wilayah HPL BP Batam itu hanya boleh sementara, yaitu untuk jangka waktu 30 tahun. Maka jamaah yang berkontribusi kemudian takmir membebaskan tanah ini, itu dinamakan wakaf berjangka 30 tahun. Nah, yang tanah yang bisa diwakafkan untuk jangka waktu selamanya hanyalah tanah hak milik. Tanah yang berada di dalam hak pengelolaan, hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan, itu semuanya pakai jangka waktu sesuai dengan kebijakan pemegang hak pengelolaan. Nah, terakhir Umar berkata, la junaha ala mawaliyaha ayyakula minha bil ma'ruf. Tidak mengapa, tidak dilarang orang-orang yang mengurus mengelola harta wakaf itu memakan sebagian hasilnya dengan cara yang ma'ruf. Au yut'ima sadiqan gaira mutamawwilin fi. Bahkan boleh memberi makan teman-teman daripada pengelola wakaf itu. Nah, ketika menafsirkan apa yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf, undang-undang wakaf kita menyatakan tidak boleh lebih dari 10%. Berarti kalau seandainya masjid ini punya bisnis, punya kantin, punya sekolah, punya apa, 10% boleh digunakan untuk operasional takmir, untuk membayar gaji karyawan. 90% kita salurkan kepada mauquf alaih, orang yang berhak menerima manfaat wakaf. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kita ingin berwakaf tapi untuk orang yang sudah meninggal dunia? Para ulama sebenarnya sepakat ketika menafsirkan mansarah hadis iza mata banu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyah, yang dimaksud itu adalah wakaf. Jadi shadaqatun jariyah itu kayak bangun masjid, bangun panti asuhan, bangun madrasah, itu sedekah jariyah. Dan itu tidak lain adalah wakaf.
Itulah sebabnya ketika Sa'ad bin Ubadah datang menemui Rasulullah, beliau berkata, "Faqala ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa huwa ghaibun anha." Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dikala aku tidak ada di tempat. Ayam pauha sayun, apakah akan bermanfaat baginya? In tasaddaqtu bihi anha, jika aku bersedekah sesuatu atas namanya. Nabi menjawab, qala na'am, ya tentu saja, kata Nabi. Qala, berkata lagi Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini orang Ansor terkaya di Madinah. Fa'in ushiduka anna ha'itiyal mihraba sodakatun alaiha. Saksikan wahai Rasul, kebunku yang penuh buah-buahan ini aku sedekahkan atas nama ibuku. Nah, jadi itulah wakaf. Sekali kita berbuat, pahalanya akan mengalir terus. Kita tidak pernah membayangkan ketika kita taruh uang 10.000 rupiah di celengan ini, kemudian kita meninggal dunia sampai kiamat, selama masjid ini masih ada wujudnya. Berapa banyak orang yang sholat di sini, belajar ngaji, mendapat manfaat dari gara-gara uang 10.000 rupiah itu, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Itulah sebabnya Allah menyatakan, kamu sekali-kali tidak akan masuk surga sampai kamu berwakaf. Maka kalau zakat itu perintah, kalau tidak dilaksanakan ada ancamannya. Kalau wakaf ini bersifat sukarela, sehingga kalau kita tunaikan wakaf itu bermakna kita melaksanakan ibadah plus. Maka tugas takmir masjid lah untuk mengajak jamaah senantiasa berwakaf sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hari ini wakaf di seluruh negeri muslim, kalau Saudi tak usah kita cerita lagi. 2/3 fasilitas sosial dan fasilitas umum di Saudi itu bersumber dari wakaf. 2/3 tanah pertanian di Turki itu adalah tanah wakaf. Setiap tahun APBN Mesir berhutang kepada lembaga wakaf Al-Azhar Kairo setiap tahun. Jadi kalau negara defisit, pinjam duit sama lembaga wakaf. Nah, karena itu menjadi nazir itu tidak identik dengan ustaz, dengan ulama. Nazir ini seorang manajer, seorang wirausahawan yang memiliki kemampuan entrepreneurship, kemampuan berwirausaha. Nah, jadi inilah mengapa wakaf kita selama ini tidak berkembang, karena kita masih membangun stigma apapun, entah dia pengelola wakaf, zakat, infak, mesti ustadz. Kalau maksudnya ustadz dalam tanda kutip. Yang namanya kita mengelola keuangan, mesti kita memiliki kemampuan di bidang keuangan. Nah, ini yang mesti kita tanamkan. Saya kira inilah hal-hal penting yang perlu kita kemukakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu siapa banyak Pak? Assalamualaikum Bapak. Ini mungkin saya bertanya tentang wakaf, tentang misalnya masjid ini mungkin ada yang mau tunai ya, masing-masing mungkin dari jemaah ini kekumpul lagi 50 juta, nanti kasih takmir atau nazir masjid yang sekarang takmir ya, nanti di masuk ke bank
Bang Ahmad. Jadi hasil itu kan baru pakai jangka waktu ya, mungkin dari semua yang ngasih ini, kami ngasihnya hanya 2 tahun nih. Kalau udah tahu silakan ke sekolah maksudnya. Apakah itu dibolehkan dengan masukkan uang tumbang? Karena ini berpikirnya nanti takutnya malah jadi ditindakkan ke Ustaz. Itu sih Ustaz. Terima kasih. Ya. Kalau wakafnya berupa bangunan, maka itu mesti dijamin oleh asuransi. Kalau wakafnya berupa uang, mesti dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS. Sehingga harta wakaf itu akan terus berkekalan dan tidak pernah hilang. Kayak kita bangun masjid ini, itu mesti diasuransikan. Sehingga kalau masjid ini mengalami musibah, asuransi nanti yang akan membangun masjid. Nah, karena masjid itu wakaf, maka kita mesti menggunakan asuransi syariah. Ketika kita melakukan transaksi juga di bank, kita mesti menggunakan jasa keuangan syariah, perbankan syariah. Di Batam ini sudah ada 6 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi kalau bapak-bapak mau berwakaf, sudah ada 6 bank yang bisa menampung. Kalau takmir masjid ini menjadi nazir, buka rekening di LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, maka jamaah akan menyerahkan wakafnya disetor ke rekening kita melalui bank yang kita tunjuk, Lembaga Keuangan Syariah. Dan setiap 1 juta akan diberikan sertifikat wakaf uang oleh bank yang bersangkutan. Nah, ketika sudah ada sertifikatnya, maka lembaga keuangan syariah itu atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf itu ke kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten. Kemudian kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf, maka sejak itulah harta benda itu sudah tercatat di negara dan tak akan bisa hilang. Ya, saya kira mungkin itu. Ya, silakan. Untuk apanya? Gimana? Masih umum, dia belum dihususkan untuk apa nih wakaf. Pokoknya saya wakafkan tanah ini. Ya. Penggunaannya terus untuk apa, pokoknya gitu yang umum bahasanya. Baik. Jadi yang Bapak tanyakan itu adalah peruntukan wakaf. Secara umum kan dengan wakaf ini apakah ini tidak termasuk wakaf atau gimana? Dia tidak khusus wakaf gimana? Dia secara umum wakaf ini bentuknya ini praktik hukum. Nah, jadi secara umum aja. Jadi ada namanya Majelis Ikrar Wakaf. Majelis ini dihadiri oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Pejabat itu yang ditunjuk oleh negara adalah kepala kantor urusan agama. Jadi kepala kantor urusan agama di setiap kecamatan itu otomatis menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, di dalam majelis ikrar wakaf itu si wakif lebih dulu menyerahkan dokumen
harta benda yang dia miliki untuk diwakafkan, kemudian menjelaskan asal-usul harta benda wakaf itu. Kalau diperoleh dengan cara yang halal, baru boleh diwakafkan. Tapi kalau diperoleh dengan cara yang tak benar, itu nanti kepala KUA yang akan menentukan. Nah, kemudian si wakif mengikrarkan, menyatakan kehendaknya berwakaf. Ikrar itu bisa tertulis, bisa juga lisan. Kalau di hadapan KUA itu mesti lisan. Ini sama kayak kita menikah, yang nulis nanti KUA, PPAIW. Tapi kalau di bank itu bisa tulisan. Jadi kita ngisi formulir setoran uang. Itu berfungsi sebagai akta ikrar wakaf uang. Jadi kalau di bank tidak perlu kita lisan, bisa tertulis. Nah, kemudian PPAIW menerbitkan akta ikrar wakaf. Akta ini nanti akan ditandatangani oleh si wakif, nazir, PPAIW dan 2 orang saksi. Saksi itu kalau si wakif tidak bawa saksi, maka yang menunjuk saksi adalah PPAIW, kepala KUA. Kalau sebaiknya wakif bawa saksi, bawa ahli warisnya, keluarganya untuk menjadi saksi. Tapi kalau tidak pun membawa saksi, maka yang menunjuk saksi adalah kepala kantor urusan agama. Ketika sudah dinyatakan ini tanah untuk apa, bangunan untuk apa, uang untuk apa, kemudian si nazir tidak memanfaatkan atau mengelola tidak sesuai dengan peruntukan, maka si nazir bisa didenda 500 juta atau dikurung 5 tahun penjara, ancaman pidananya. Jadi barang siapa yang menjual, menghibahkan, mengalihkan dengan sengaja, diancam dengan pidana. Jadi tidak main-main. Nah, bagaimana kalau dalam perjalanannya, misalkan Bapak mewakafkan tanah di Barelang, tapi untuk bangun pesantren di tengah hutan pula. Si nazir bingung, ini mau dibangun pesantren, orang yang mau sekolah tak ada, yang mau jadi santri tak ada. Maka merubah peruntukan hanya boleh dilakukan dengan izin menteri setelah mendapat pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Jadi ini agak rumit urusannya. Masjid mau dirubah jadi ruko, itu izin Menteri Agama. Ada masjid kena jalan, pemerintah karena rencana tata ruang wilayah, bangun jalan, masjid harus dipindahkan. Itu harus izin Menteri Agama. Mengapa mesti izin Menteri Agama? Karena Menteri Agama akan membentuk namanya tim taksir yang terdiri dari unsur-unsur yang berkepentingan. Jadi ketika masjid itu akan ditukar atau dipindahkan, sekurang-kurangnya nilai penukarnya sama dengan masjid yang akan ditukar itu atau lebih. Jadi jangan sampai nanti masjid sudah megah kayak begini digusur, begitu dibangun, yang dibangun cuma musola. Mesti sama persis seperti sebelumnya. Makanya harus ada izin menteri. Saya kira mungkin itu, Pak. Terima kasih. Mungkin udah mau masuk waktu, mungkin tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hancur ya Pak Ustaz. Apakah pahalanya mengalir terus selagi tidak dipakai dan hancur itu? Kurang dengar. Apa dia? Bahwa kamu atap masjid nih, Ya? atapnya hancur. Apakah pahala masih mengalir nggak? Kalau? Atapnya udah rusak atapnya. Iya, iya. Jadi kalau orang cerdas beramal, saya kasih contoh saja. Kita bawa makanan ke masjid dengan harga 1 juta rupiah. Dengan kita bawa daun pintu ke masjid, harganya 1 juta rupiah. Kalau makanan itu pahalanya ketika dimakan saja, selesai dimakan pahalanya habis. Yang pintu tadi selama masih digunakan, karena pasti akan digunakan selamanya. Nanti kalau rusak takmir masjid perbaiki, rusak lagi takmir masjid perbaiki lagi. Itu masjid yang dibangun di zaman Rasulullah sampai sekarang masih ada. Karena diperbaiki terus. Berapa banyak pahala yang mengalir itu. Kalau kita beribadah malam Qadar, itu 83 tahun pahalanya. Tapi kalau wakaf ini enggak terhitung sampai kiamat, pahalanya datang terus. Kuburan kita akan menjadi terang. Maka jangan pelit. Wakaf itu sebenarnya kita menyerahkan harta yang kita cintai. Kita butuh sama harta itu. Kita sayang sama harta itu, tapi kita serahkan. Umar berkata, tidak pernah aku mempunyai kebun yang lebih baik daripada ini. Umar itu mendapat ghanimah, harta rampasan perang, kebun kurma merah. Kebun itu penuh dengan buah-buahan, kurmanya itu lagi masak-masak. Itu yang diwakafkan. Maka dia bilang, tidak pernah saya punya harta yang lebih baik daripada ini. Maka wajar kalau Allah balas dengan pahala. Mengapa? Karena kecintaan kita kepada harta itu dikalahkan oleh kecintaan kita kepada Allah. Jadi kalau kita sudah mencintai Allah, maka semua yang lain itu sudah tidak kita anggap lagi. Nah, inilah yang dipesankan oleh Nabi. Nabi berwakaf, kita ikuti. Kalau kita betul mencintai Allah, kata Nabi, ikuti aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu benar mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi. Nabi berwakaf, kita berwakaf. Kalau kita berwakaf ini semua, Bapak Ibu, umat Islam Indonesia ini tidak ada yang bisa kalahkan kekayaannya. Sekarang saja tanah wakaf kita di Republik ini itu sama dengan 7,5 kali Singapura luasnya. Tetapi tanah itu tidak produktif, banyak cuma jadi kuburan, bangun masjid. Kalau misalkan ini seandainya ini berada di pinggir jalan, di bawahnya kita bikin mall, di atasnya masjid, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh ya? Jadi multi manfaat. Di bawah orang berbelanja, di atas orang beribadah. Kemudian hasil yang dari bawah ini naik ke atas. Nah, kalau kita kan tidak. Kalau di desa-desa kita lihat orang bangun masjid, di sekelilingnya dia bangun kuburan. Akhirnya
Orang cuma datang ke masjid pas waktunya. Kalau bukan waktunya dia takut juga mau ke masjid. Itu pun dia mesti rame-rame. Kalau sendiri takut, karena di sekeliling masjid itu ada kuburan. Kalau kita bangun masjid, itu membutuhkan biaya operasional. Pusing takmir masjid mencari biaya operasional. Tapi kalau kita bangun pusat perbelanjaan di masjid, maka masjid itu menghasilkan. Seluruh penduduk miskin yang ada di sekitar masjid itu bisa kita entaskan. Itulah sebabnya masjid itu mesti punya menara. Menara itu bukan cuma sekedar untuk tempat taruh corong, tapi untuk melihat kondisi masyarakat di sekitarnya. Zaman para sahabat dulu, kalau dia naik ke atas menara, ada dapur tak berasap, itu langsung nanti didatangi, diantarkan makanan. Nah, saya kira hari ini kita mesti bersepakat. Kita jadikan wakaf ini sebagai arus perubahan untuk meningkatkan mobilitas sosial. Kita jadikan wakaf ini sebagai agen untuk meningkatkan kehidupan umat. Mari kita berwakaf 10.000, 5.000, 100.000. Mesti ini kita jadikan semacam budaya baru. Di Jakarta kemarin ada anak-anak muda 2 jam saja dia pakai handphone, terkumpul wakaf 6 miliar 2 jam. Tidak tatap muka seperti ini. Nah, kami membangun rumah potong 3 miliar itu bertahun-tahun mengumpulkan wakaf dari masjid ke masjid. Rp5.000. Ada masjid yang nyumbang 300, ada yang 200. Itulah menjadi rumah potong. Kita punya ruko juga di Batam Center. Itu juga dari wakaf uang. Kita beli seharga 583 juta. Sekarang disewa oleh Basnas. Kemudian kita punya wakaf minimarket di Apiari. Itu dikelola oleh Ustadz Arif Muka Kuning, 2 pintu. Kemudian kita punya tanah di Rempang Cate. Sekarang ditanami jagung. Setahun 2 kali panennya. Nah, jadi ini mesti kerja bareng. Saya memimpikan semua masjid dan semua musola mesti menjadi nazir. Menjadi nazir maksudnya takmir itu mengelola duit, menjadi pengusaha. Saya kira barangkali itu karena waktu membatasi kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون